Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur wa yaj'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kuntum watbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Segala puji hanya teruntuk Allah yang mengatur segala urusan kehidupan. Kepadanya manusia menyembah dan kepadanya manusia mengabdi. Memohon dimudahkan semua urusan kehidupan dunia dan berupaya keras untuk meraih kebahagiaan akhirat, tempat manusia kembali. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala ajaran dan teladannya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, tercerahkan hati, pikiran dan perbuatannya dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling berwasiat tentang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagai kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Takwa sebagai solusi setiap masalah yang dihadapi manusia. Takwa menjadi jalan keluar dan pembuka pintu rizki yang berlimpah-limpah. Bertakwalah kalian, insya Allah akan sejahtera dunia dan akhirat. Maka dengan meneladani Rasulullah SAW, kita diberi kesempatan waktu untuk meraih pertolongan dan syafaatnya. Maka melalui mimbar ini khotib mengajak kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita perteguh keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, karena itu cara satu-satunya untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang indah ini, marilah kita renungkan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Mulai dari ayat 63 sebagaimana yang saya kutip di depan. Insya Allah yang berbicara tentang hamba Allah yang visioner, yang inspiratif untuk kita internalisasikan dalam kepribadian pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jamaah rahimakumullah, sebelum ayat ini
ayat-ayat yang disebutkan ini berbicara tentang sifat-sifat orang kafir yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikut ini disebutkan ciri dan sifat ibadur rahman atau para pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak dibuat-buat, tapi berjalan secara wajar, tidak menyombongkan diri dalam sikap dan tindakan, karena dia tahu bahwa sikap itu tidak terpuji, akan mengakibatkan hal-hal yang negatif dalam pergaulan. Dan apabila orang-orang bodoh yang tidak tahu nilai-nilai sosial kemasyarakatan menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina atau kasar, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang semisal, namun dengan penuh sopan dan rendah hati mereka mengucapkan salam, yang berarti mudah-mudahan kita berada dalam keselamatan, damai dan kesejahteraan. Nabi SAW telah memberikan contoh sendiri bahwa semakin dikasari, beliau semakin santun, arif dan bijaksana. Memang umumnya kita semakin dikasari, semakin kasar juga. Tapi karakter ibadur rahman sebaliknya, semakin dikasari justru semakin arif dan bijaksana. Sifat ibadur rahman berikutnya adalah senantiasa sholat malam, dan orang yang menghabiskan atau menggunakan sebagian waktu malamnya, terutama waktu sepertiga malam terakhir, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan mereka yang telah memelihara mereka dengan sujud dan berdiri. Beribadah pada saat itu betul-betul mencerminkan keikhlasan, hati lebih khusyuk, lebih konsentrasi kepada Sang Khalik. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menjanjikan sebagai kemuliaan maqamam mahmuda bagi orang-orang pendendang malam, orang-orang yang memanfaatkan waktu malam untuk beristighfar, memohon ampun dan memohon kemuliaan di dalam hidup. Karakter atau sifat berikutnya dari ibadur rahman, hamba Allah ini adalah takut akan siksa api neraka. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam yang sangat pedih itu dari kami. Kami sangat takut karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal." Inilah kerugian yang sangat besar bagi kami. Apalah arti kehidupan ini jika pada akhirnya kami tersiksa karena dosa-dosa kami. Sungguh jahanam itu tempat yang seburuk-buruknya sebagai kediaman. Maka ikhtiar kita adalah senantiasa kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Berilah kami kemuliaan, kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Sifat berikutnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam berinfak. Dan di antara sifat hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dengan menghambur-hamburkannya. Karena perilaku seperti itu yang dikehendaki setan, dan tidak pula kikir yang menyebabkan dibenci oleh masyarakat. Di antara keduanya secara wajar, inilah agama yang pertengahan, moderat, seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Kita memang dituntut untuk mempunyai kepekaan sosial, dan insya Allah nanti tanggal 9 Hijriah kita juga Zulhijjah kita akan menunaikan Idul Kurban, yang itu adalah sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang semacam itu. Jamaah rahimakumullah,
Sifat berikutnya dari ibadur rahman adalah menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, apapun itu, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah. Karena kehidupan ini sangatlah mahal. Hanya Allah saja yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti karena membunuh lagi atau kisos, atau murtad, atau berzina padahal dia sudah menikah, dan tidak berzina karena akan membawa dampak negatif yang sangat serius dalam kehidupan. Dan barang siapa yang melakukan demikian, 3 hal itu, yaitu syirik, membunuh, berzina, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Hal itulah karena sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang jelek tersebut. Jamaah rahimakumullah, akibatnya mereka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Inilah siksaan yang luar biasa besarnya, meliputi siksa lahir berupa panasnya api neraka dan batin berupa kehidupan yang hina. Jamaah rahimakumullah, betapapun demikian, Allah yang maha pengasih dan penyayang terhadap makhluknya senantiasa membukakan pintu tobatnya, kecuali orang-orang yang ketika masih hidup di dunia bertobat dengan tobat yang benar, taubatan nasuha, dan beriman serta mengerjakan kebajikan sebagai bukti akan kebenaran tobatnya, seperti banyak melakukan sholat, zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, membantu mereka yang perlu dibantu, dan kebajikan-kebajikan lainnya. Maka kejahatan, yakni dosa mereka yang telah mereka lakukan, akan diganti Allah dengan kebaikan, yaitu dengan gemar melakukan ketaatan, membenci kemaksiatan. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penyayang bagi mereka yang ingin kembali lagi ke jalan yang benar. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Dan barang siapa yang bertobat dengan hati yang ikhlas dan mengerjakan kebajikan sebagai bukti pertaubatannya, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dia menyesal dengan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, mengakhiri perilaku buruknya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Inilah tobat yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Dan sifat-sifat utama lainnya dari ibadur rahman, hamba Allah yang dikasihi, adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu yang sengaja dilakukan seseorang, padahal dia tahu bahwa hal itu bohong belaka. Dan apabila mereka bertemu, yakni berjumpa dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, baik perkataan ataupun perbuatannya yang sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Mereka tidak menghiraukannya dan tidak mempedulikannya. Sebagai seorang muslim, setiap langkahnya harus membawa kemanfaatannya bagi kehidupannya yang akan dibawa setelah dia meninggal. Jamaah rahimakumullah. Dan sifat ibadur rahman berikutnya adalah orang yang apabila diberi peringatan oleh Allah atau nabinya dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta, tapi mereka mendengar peringatan tersebut dengan penuh perhatian dan sikap yang penuh kepedulian. Inilah karakter-karakter hamba Allah yang dikasihi, yang insya Allah kita internalisasikan dalam diri kita sebagai laku kehidupan kita untuk mengisi sisa kehidupan ini. Semoga
karakter ini bisa tertanam di dalam jiwa dan sanubari kita, menginspirasi pikiran-pikiran dan tindakan kita, sehingga senantiasa pada jalan keselamatan, jalan kebaikan, dan jalan keberuntungan. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik peluang, seindah-indah keberhasilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni Allah segala dosa dan kesalahannya, dimudahkan dalam semua urusan kehidupan, baik untuk urusan dunia maupun akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabil amjad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta watbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alana fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al hadha jaman maghfura wa tabarrukana ba'da hadha tabarrukan marhuma. Allahumma ij'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsatuhu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.